Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Alfia Fitriani dengan NIM 11920202443 kelas PAI 6F. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume yang saya pahami dari makalah kelompok 1 yang berjudul Tujuan Pendidikan Pesantren. Mata kuliah Telaah Pesantren yang diampu oleh Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG. Tujuan pendidikan pesantren yang pertama yaitu pengertian pesantren. Pesantren berasal dari kata dasar santri yang dibubuhi awalan pe dan akhiran an, yang berartikan tempat tinggal para santri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti asrama tempat para santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Menurut Sujoko Prasodio, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama umumnya dengan cara non-klasikal di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama kepada santri berdasarkan kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dan para santri tinggal di pondok dalam pesantren. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan pesantren secara umum. Tujuan pendidikan Islam di pesantren adalah semata-mata karena kewajiban dalam mencari ilmu, yaitu bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dari muslim. Menuntut ilmu dan mengembangkannya yang harus dilakukan secara ikhlas. Menurut M. Mansur, tujuan pendidikan pesantren dapat diasumsikan sebagai berikut, yaitu yang pertama memperluas ajaran Islam, yang kedua berusaha melaksanakan pembangunan melalui jalur keagamaan, yang ketiga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atau umat Islam di dalam pendidikan keagamaan. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan dari beberapa jenis pesantren. Tujuan pendidikan pesantren salafiyah pada dasarnya pondok pesantren secara implisit telah belajar tentang pendidikan multikultural. Pada level lembaga, pesantren telah berhasil melaksanakan program dari pendidikan multikultural serta mencapai tujuan. Tujuan dari pendidikan multikultural terdapat dua macam, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Adapun tujuannya yaitu tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun sebuah wacana pendidikan itu sendiri, pengambil kebijakan di dalam dunia pendidikan itu sendiri, dan peserta didik termasuk santri. Harapannya yaitu apabila mereka mempunyai wacana tentang pendidikan multikultural yang baik, maka suatu saat nanti mereka tidak hanya mampu untuk merubah pendidikan multikultural, tetapi juga mampu untuk menanamkan suatu nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Tujuan akhirnya, yaitu pendidik multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Karena ketiga hal tersebut merupakan ruh pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan pesantren modern. Pada sisi pengajarannya, pondok pesantren modern mempunyai kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Adapun perubahan-perubahan yang bisa dilihat di pesantren modern ini adalah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, lebih terbuka atas perkembangannya di luar dirinya. Diversifikasi program dan kegiatan di pesantren makin terbuka dan luas, dan sudah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Dan yang keempat yaitu perbedaan tujuan pendidikan dari beberapa jenis pesantren. Pada dasarnya, tujuan pendidikan dari beberapa jenis pesantren itu sama, yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan peserta didik yang memiliki kepribadian muslim dengan memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Adapun tujuan khusus yang berbeda, yang mana pada pesantren salafiyah ini tujuannya pendidikannya itu hanya berbasis pada kitab-kitab salafiyah saja. Hal ini berbeda dengan pesantren modern
yang mana pesantren modern ini tujuan pendidikannya bukan hanya mendalami diajarkan pengetahuan tentang kitab-kitab klasik atau salafiyah saja, akan tetapi lebih banyak membahas kitab atau buku kontemporer yang dianggap relevan dengan tuntutan zaman. Ini bisa dilihat pada pesantren-pesantren yang menerapkan sistem madrasah keagamaan atau madrasi dan lebih memperdalam soal bahasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.